Perang Dunia Ketiga. Sekarang banyak argumen dari orang-orang. Di mana-mana isu mengenai perang bisa saja terjadi. Sekarang ini posisi kita adalah masa ketidakpastian. Kita lihat dari sektor, harga kripto sudah mulai turun, harga saham turun. Kalau kita dalam negeri Indonesia ini, harga mata uang Indonesia melemah, harga emas naik, harga komoditas lainnya juga naik, seperti minyak dan batu bara. Semua ini merupakan berita yang menunjukkan perspektif di ekonomi dan pasar kita sekarang ini. Menyebar dan meluas dan menjadi sebuah ketakutan akan ketidakpastian. Pada dasarnya ketidakpastian adalah sebuah kepastian yang selalu ada di dunia ini dan termasuk dalam ekonomi yang sedang dalam posisi ketidakpastian. Apa yang bisa kita lakukan? Antisipasi perang yang semakin meluas. Kedua, kita harus melakukan antisipasi pelemahan rupiah. Kemudian kita harus mencari likuiditas untuk mempersiapkan perang ekonomi. Kemudian kita harus punya antisipasi untuk setiap pilihan yang sudah kita lakukan. Salah satu orang terkaya di dunia, seorang jenius investor juga menyatakan, beranilah ketika orang takut. Ini menunjukkan sebuah perspektif di mana bahwa ketakutan ini adalah sebuah kesempatan. Biarkan sentimen yang memberikan kita waktu untuk mungkin bisa masuk ke dalam posisi harga dan timing yang tepat. Apakah dunia akan berperang kembali? Pertama, perang yang terjadi adalah di Timur Tengah antara Palestina dan Israel, yang sebelumnya sudah ada dari tahun-tahun yang lewat dan sudah sangat lama terjadi. Namun pada saat ini yang terjadi adalah perang tersebut meluas, di mana Iran ikut dalam melakukan pengeboman terhadap Israel menggunakan rudal-rudal yang ada. Kita tidak tahu pasti apa yang terjadi di skenario perang yang ada di sana. Kemudian kita bisa melihat dunia ini harga rupiah melemah, menunjukkan adanya penurunan akan kebutuhan rupiah dan menunjukkan akan ekspor kita yang sudah semakin menurun. Harga emas naik. Ini merupakan salah satu pertanda yang sering terjadi di ekonomi-ekonomi yang menunjukkan adanya pertanda krisis. Saat ini skenario yang bisa terjadi adalah perang akan berhenti dan Israel akan gencatan senjata dan stop sudah. Atau yang kedua, perang akan tetap terus terjadi, namun Israel mengabaikan Iran dan berfokus pada perang pada Hamas. Yang ketiga yang menjadi mungkin skenario yang mungkin terjadi adalah perang akan meluas antara Iran, Hamas, dan Israel dan menjadi pemicu perang-perang yang tidak akan kita tahu apa yang akan terjadi. Dan pastinya semua negara akan melakukan sebuah kebutuhan angkatan-angkatan dan penjualan bisnis dalam perang seperti senjata, rudal, maupun energi. Apa pengaruhnya terhadap Indonesia? Pengaruh Indonesia saat ini adalah masyarakat kita punya gejolak menolak perang di Gaza. Mereka menolak kekerasan dan pembunuhan yang terjadi di sana. Kemudian, hal yang tersangkut juga kepada Indonesia adalah ekonomi kita itu bergantung pada negara-negara seperti Amerika, Rusia, Cina, yang bahkan justru negara ini sedang mengalami konflik atau sedang melakukan antara bela siapa dan siapa. Dan artinya kalau Indonesia terputus dari negara-negara ini, kita bisa masuk ke dalam zona krisis. Namun kondisi ini kemungkinannya kecil. Dunia harusnya lebih dewasa terhadap perang yang seharusnya tidak akan membawa dampak positif apapun. Perang hanya membawa kehancuran.